Wong ada hubungan dengan alam. Umpamanya ndak buat kebun, bikin kebun di tanah kawasan hutan lindung tidak dibolehkan. Secara adatnya juga boleh di tanah marga. Punya kebun, buat kebun, ambil kayu itu di tanah marga. Nah, tidak boleh ke wilayah lain. Ya, larangan bang kayu ya ada. Tidak dibolehkan kecuali untuk sangat kepentingan seperti umpamanya bikin kalau bahasa sini kan garang, tretis, bosnya ada kadanya, bosnya. Tapi masih minta izin kalau mengambil di tanah kawasan. Kalau di tanah marga tidak apa-apa lah tanah marga. Kemudian seperti contoh itu kan bukit sini kan, itu hutan kawasan semua itu tidak boleh diganggu, tempat kebun tidak boleh, untuk ngambil kayu tidak boleh dan lain-lain tidak boleh. Itu harus dipelihara bersama, harus melihara bersama. Kan hubungan manusia sama dengan alam air. Karena hutan tidak ada mengandung air. Air ini akan mengalir selalu ke daerah bawah bukit, bawah hutan lindung, kawasan lindung. Air itu akan digunakan oleh masyarakat. Nanti kalau diganggu gugat dengan hutan kawasan lindung itu dampak erosi dan lain-lain untuk mengurangi air. Setiap mengurangi air itu dampaknya bukan kepada pribadi seseorang, ke umum daerah sini. Maka tidak boleh untuk mengairi sawah ini kan berasal dari hutan kawasan. Ini mata air untuk di perkebunan karena air inim juga. Makanya dibikin jalur jalan supaya dia pacak ngontrol irigasi ini. Oh banyak kalau isi di hutan-hutan ini banyak binatang kan. Binatang seperti kalau dulu zaman dulu gajah ada. Pernah gajah itu saya sudah pernah melihat gajah itu dekat, tapi saya takut dengan gajah itu, sangat takut sekali sama gajah. Nah, gajah itu tidak boleh diganggu gugat. Kemudian harimau, apalagi dengan harimau binatang buas yang maunya makan daging. Wong sana takut karena manusia wong sana punya daging semua ini. Tapi enggak, harimau itu makan daging manusia enggak, punya adat juga. Umpamanya diambil, ditangkap, dijual, enggak boleh. Sekaligus kan binatang lain walaupun boleh dimakan halal pada hukum agama seperti kijang, kambing hutan, kancil, dan lain-lain banyak sekali. Terus sampai ke burung. Pokoknya semua binatang itu harus dilestarikan lagi. Seperti ular. Ya ular itu kalau perintah pada hukum agama Islam yang punya bisa boleh dibunuh pada hukum. Tapi pada pemerintahan kami sudah tahu juga walaupun wong sembilan nggak boleh. Macam kucing hutan tadi, siamang, simpai, trok, tidak boleh semuanya. Tupai atau bajeng mungkin, semuanya nggak boleh. Itu telah menjadi tradisi adat di Sumedang ini. Juga airnya tidak boleh. Air itu kan karena untuk kepentingan umum, kaitannya hutan kawasan itu kayu itu mengandung air. Jadi maka hutan kawasan itu dia boleh diganggu karena tempat binatang itu cari makan dan berlindung. Itu masalah hutan kawasan. Juga di hutan marga ada disampai kadang-kadang tuh. Ya untuk satu aja itu hutan kawasan itu yang tempat satu. Maka hutan itu tidak boleh diganggu oleh masyarakat Sumedang.
sini saya akan menjelaskan sedikit masalah tata kelola hutan adat. Hutan adat masuk dalam lingkungan hutan lindung, kawasan hutan lindung. Jadi hutan adat ini sangat dijaga karena apa? Hutan larangan itu adalah sumber dari air kampung-kampung termasuk Kampung Segamit, Kampung Siring Agung, Aremantai, Pajar Bulan, Tenam Bungkuk, dan juga Muara Tenang. Sedangkan kalau dikategorikan wilayah mata air itu masuk wilayah Segamit. Tapi yang pemakai atau istilahnya yang berhak memakai itu kampung-kampung di bawah setelah Segamit. Jadi hutan larangan ini sangat dijaga oleh termasuk warga Segamit maupun termasuk warga-warga desa yang bawah tadi. Kalau istilahnya ada orang ngambil kayu satu pohon di hutan larangan, itu bisa didenda bisa 10 kali lipat dendanya. Nah, jadi makanya hutan adat itu sangat terjaga itu karena hukum denda dengan hukum adat itu berlaku, masih berlaku sampai sekarang. Jadi di belakang kita itu adalah hutan masuk wilayah Cayalam. Di sebelah kiri kita hutan anak air besar. Jadi kalau sungai yang di sebelah kiri kita, sungai anak air besar tadi, itu kepemilikannya Ataran Sawah Kabalan 1, Kabalan 2, sampai ke Ataran Sawah Padu Ringkih, yang airnya juga sampai mengalir, turun-turun lagi sampai ke Muara Tenang. Kalau yang irigasi dan hutan larangan Padu Ringkih ini, itu perbatasannya sampai hampir masuk wilayah perbatasan Bengkulu, ditarik mundur ke sini. Kalau airnya udah ke sana berarti ke arah Muara Dewa Kisan. Kalau airnya ngalah ke sini berarti ngarah ke Semendo, termasuk desa Segamit tadi. Nah, itu penjelasan kita masalah hutan adat. Hutan adat yang di sini hutan adat namanya hutan adat ini air anak besar. Kalau yang di sebelah kanan kita ini, sebelah depan kita ini hutan adat Jurai Bancung. Ini habitatnya kalau di sini kita masih sangat menghormati, sangat itu adalah harimau. Kalau orang kita Semendo menyebutnya itu nenek. Nenek itu kakek apa nenek apa itu buyut istilahnya. Kami memanggilnya tidak berani menyebut itu harimau karena kami memanggilnya nenek. Jadi saya tanya kalau kita mau lewat kira-kira mau lewat atau jalannya kita melihat jejak ada tapaknya, kita bilang aja, "Nek, kami mau lewat, numpang lewat." Insya Allah kita tidak diganggunya.